Teman-teman sekalian, selamat datang di kelas online Step by Step How to Host a Zoom Webinar. Di kelas ini, silakan cek-cek hal-hal berikut ini yang sudah ada di layar Anda. Yang pertama, pastikan Anda menggunakan laptop atau PC dan dalam kondisi baterai laptop penuh atau menyala. Kemudian, kamera webnya pastikan bisa menyala meskipun sementara ini belum kita gunakan. Dan pastikan mikrofon dan keyboard Anda berfungsi dengan baik. Dan koneksi internet yang stabil, backup jaringan jika perlu. Minuman, kopi, teh, yang lainnya untuk minuman kelas kita cukup panjang. Alat tulis untuk mencatat. Dan mindset terbuka untuk bereksperimen. Kita nanti akan bereksperimen dan separuh dari kelas ini nanti akan praktek. Jadi kita akan praktek bersama. Anda tidak hanya seperti webinar pada umumnya, karena ini adalah training, jadi kalau webinar pada umumnya Anda cukup duduk diam dan mendengarkan, tapi kita nanti akan berinteraksi dan dalam sesi yang selanjutnya. Anda dalam mode attendee saat ini, sehingga suara dan video Anda tidak bisa muncul, namun pastikan nanti mikrofon dan video Anda, kamera Anda maksud saya, bisa menyala. Dan kita akan berinteraksi dengan 3 hal. Yang pertama bahwa fitur chat. Jadi yang baru datang, silakan absen di kolom chat. Silakan ketikkan Anda nama dan asal Anda dari mana. Oke, silakan Anda ketikkan di situ. Dan kemudian fitur raise your hand. Nah, ada juga fitur raise your hand. Itu kita juga bisa gunakan interaksi. Baik, teman-teman sekalian yang baru datang, silakan absen nama Anda di kolom chat. Di bagian bawah ada 3 icon di bawah itu. Pertama chat, yang kedua raise hand, dan yang terakhir adalah Q&A. Nah, Q&A digunakan untuk bertanya. Anda untuk bertanya, silahkan nanti Anda bertanya melalui Q&A, dan raise your hand artinya kita juga bisa berinteraksi sama seperti kalau kita sedang bertanya, gitu kan. Oh, silakan angkat tangan. Siapa yang bertanya? Nah, Anda bisa gunakan fitur itu. Nah, teman-teman sekalian, ini ground rules kita bersama. Jadi, kalau training offline biasanya safety rules gitu ya. Teman-teman sekalian, Anda berada di ruang Zoom webinar dari platform bernama Interskill. Apa itu Interskill? Interskill itu semacam marketplace untuk training online. Jadi sama seperti mall begitu. Ini banyak sekali menjual lapak-lapak yang menjual training-training online. Nah, Anda hadir di lapak saya. Lapak saya yang hari ini sedang membuka kelas How to Host Zoom Webinar. Nah, jika karena gangguan internet atau hal yang lain sebagainya, Anda misalnya nanti keluar dari ruangan ini tanpa sengaja, tenang saja, karena Anda nanti secara otomatis akan kembali ke ruangan ini. Namun jika terjadi sesuatu, Anda bisa kembali secara manual dengan mengklik link yang sudah dikirimkan di email Anda. Oke, dan kelas kita santai, rileks saja, dan berikan yang terbaik teman-teman sekalian. Dan kita akan aktif dan partisipatif karena kita semua nanti akan, ini bukan kelas webinar, ini kelas training, jadi kita semuanya akan berinteraksi satu dengan lain. Oke, mari kita tes yang pertama. Saya ingin bertanya kepada Anda, siapa yang sudah sarapan pagi? Silahkan raise your hand. Oke, terima kasih. Oke, baik, terima kasih. Oke, hampir dari semua Anda sudah raise your hand. Oke, terima kasih. Sekarang saya turunkan semuanya. Oke, kemudian saya ingin bertanya sekali lagi, siapa yang, tadi sudah ya, sekarang siapa yang belum sarapan? Oke, siapa yang belum sarapan? Oke, saya memastikan yang, oke, oh ini tadi sarapan 2 kali ya. Saya memastikan bahwa Anda sudah tahu tombol raise your hand. Jadi jangan-jangan yang tadi tidak angkat tangan itu karena nggak tahu, tombolnya di mana ya raise your hand? Tepat di bawah Anda, di kolom paling bawah itu, baris paling bawah itu adalah tombol raise your hand. Oke, saya turunkan raise your hand-nya. Oke, jadi teman-teman itu salah satu cara kita berinteraksi dengan partisipan, jadi menggunakan raise your hand. Jadi teman-teman sekalian, aktif dan partisipatif. Contoh seperti saat ini, saya akan mengetikkan sesuatu di ruang chat
di kolom chat, dan silahkan Anda melanjutkan kalimat yang saya ketikkan di situ. Oke, langsung saja disambung kalimatnya yang ada saya ketik di situ, perhatikan di kolom chat, dan silahkan Anda isi sesuai dengan pilihan masing-masing. Yuk, silakan. Oke, pastikan keyboard Anda berfungsi. Oke, silakan Anda ketikkan. Oke, terima kasih. Bahagia, terima kasih. Oke, semangat untuk belajar. Terima kasih, Kak Maria. Kak Nining, bahagia, luar biasa. Aduh, pengen ngopi. Pengen ngopi, ya. Yuk, bikin kopi. Oke, Pak Ari boleh bikin kopi. Gitu ya. Teman-teman sekalian, Anda boleh loh untuk kemudian menyiapkan kopi. Saya juga sudah menyiapkan. Wah, Anda juga boleh menyiapkan. Oke, semangat. Terima kasih. Oke, ini artinya bahwa Anda sudah paham fitur bagaimana kita berinteraksi dengan partisipan, dengan audiens. Jadi teman-teman sekalian, webinar seperti ini cara interaksinya. Dan yang ketiga adalah kolom Q&A, teman-teman sekalian. Oke, kita belum akan menggunakan itu, tapi memastikan saja bahwa Anda sudah tahu, silakan ketik pertanyaan apapun di Q&A. Yuk, silakan, masing-masing mengetikkan satu pertanyaan. Oke. Dan jangan dikirim anonimus, jadi supaya tahu siapa yang bertanya. Kita sambil berlatih bagaimana Anda menggunakan fitur-fitur yang ada di Zoom Webinar. Oke, silakan Anda ketik pertanyaan apapun di kolom Q&A. Oke, yuk silakan Anda ketik. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, Anda sudah mulai mengetikkan. Artinya Anda tahu bahwa itu kolom Q&A. Kolom Q&A itu nanti kita akan gunakan untuk bertanya. Jadi apapun sesi ini dan Anda menemukan sesuatu, oh saya mau tanya ini, jangan tunda begitu lama, langsung ketikkan di situ. Anda mau bertanya apa? Oke, mudah ya. Oke, baik teman-teman sekalian, dan kita ikuti prosedurnya. Jadi pada sesi yang pertama kita akan menggunakan mode webinar ini, di mana webinar itu sama seperti sebuah seminar besar, di mana beberapa panelis akan duduk di panggung, dan peserta lainnya ada di depan panggung. Sehingga yang muncul videonya hanya para panelis. Begitu. Jadi kebetulan hari ini saya sendiri, namun kalau ada beberapa panelis yang lain, video para panelis bisa muncul. Maka memang webinar dikhususkan untuk acara-acara semacam itu, acara-acara yang berjumlah besar. Nah, nanti pada sesi awal, kita dalam posisi webinar. Jadi Anda sekalian, rekan-rekan sekalian, Bapak, Ibu, kakak-kakak, Anda dalam posisi sebagai partisipan, sebagai attendee. Nanti, pada paruh kedua, Anda semua akan saya tarik dalam posisi panelis. Jadi ketika Anda saya tarik dalam posisi panelis, maka semua video kita akan bisa muncul. Nah, untuk sementara itu, silakan nikmati dalam posisi partisipan. Oke. Selanjutnya, kita akan mulai bagaimana how to host Zoom webinar. Ini batch yang kedua. Nah, ada 4 materi yang akan kita sampaikan, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, apa itu Zoom webinar? Kemudian, apa wewenang seorang host, karena Anda berlatih untuk menjadi seorang host. Kemudian kita akan praktek. Anda akan praktek bagaimana menjadi seorang host. Dan di akhir nanti ada beberapa tips tentang host, tips yang bisa Anda gunakan. Oke. Nah, selanjutnya, teman-teman sekalian, tujuan pelatihan ini, bahwa Anda memiliki pengetahuan yang penting tentang fitur Zoom. Jadi kita gunakan adalah Zoom. Anda mengetahui tugas dan wewenang seorang host, serta Anda memiliki pengetahuan yang cukup untuk melaksanakan tugas dan wewenang seorang host dalam sebuah webinar. Artinya, ketika acara ini selesai, rekan-rekan sudah cukup memiliki bekal menjadi seorang host. Nah, bagaimana cara belajarnya? Ada 3 hal cara belajar, rekan-rekan sekalian. Yang pertama, belajar dari yang fasilitator sampaikan. Jadi apa yang saya sampaikan, itu belajar yang pertama. Kedua, Anda belajar dari apa yang Anda kerjakan atau Anda praktekkan, karena nanti kita akan praktek. Itu cara yang belajar yang kedua. Dan yang ketiga,
Anda belajar bagaimana cara host mengelola sesi ini. Jadi dari awal, dari akhir, nanti di akhir kita akan banyak diskusi tentang itu. Tapi 3 hal cara Anda belajar. Yang pertama, apa yang saya katakan, apa yang saya sampaikan, apa yang Anda lihat di slide. Kedua, apa yang Anda kerjakan, apa yang Anda praktekkan. Dan yang ketiga, melihat bagaimana cara saya mengelola sesi ini dari awal sampai akhir. Ini beberapa disclaimer yang muncul, yang perlu saya sampaikan kepada kakak-kakak sekalian. Yang pertama, bagaimana penampilan, gaya bicara Anda sebagai host tidak termasuk dalam materi, akan dibahas di kelas yang berbeda. Jadi bagaimana public speaking Anda, bagaimana grooming Anda, tidak akan kita bahas khusus di materi ini. Kemudian peralatan apa yang dibutuhkan, selain laptop dan internet, juga tidak akan dibahas dalam sesi ini. Kemudian fitur-fitur yang ada dalam materi ini adalah khusus aplikasi Zoom webinar. Jadi banyak sekali aplikasi Zoom, banyak sekali aplikasi teleconference di luar sana, namun banyak yang mengatakan, dan saya setuju, Zoom adalah yang terbaik. Nah, Zoom webinar ini termasuk salah satu yang sering digunakan, meskipun tidak sepopuler Zoom meeting. Jadi, itu yang akan kita bahas, namun jika tidak ada dalam materi, namun jika Anda bertanya, kalau saya bisa jawab, nanti kita boleh berdiskusi tentang hal itu. Sehingga disclaimer-nya, kita tidak ada materi khusus, tapi khusus tentang pertanyaan, kita bisa diskusi di situ. Oke, kita mulai yang pertama. Apa itu Zoom webinar? Oke. Ya, ini silakan di-unmute suaranya, dan Anda bisa mulai bertanya. Baik, Mas Agung mau nanya. Jadi kelihatan kalau dari Solo. Itu Monggo, Mbak. diulang, Mas. Bedanya Zoom webinar sama Zoom meeting, poin-poinnya. Oke, baik. Diulang saya tanyakan aja ya, Mbak ya. Ya. Oke. Dan saya kemudian bisa membuat Mbak Nining tadi, yang tadi bertanya, saya hilangkan hak bersuaranya, sehingga tidak bisa lagi bersuara. Nah, itu wewenangnya ada di host. Maka ini lebih mudah dan lebih mengenakan kalau Anda menghandle kelas yang besar, gitu kan. Jadi semua orang, karena saya beberapa kali handle di Zoom meeting, sudah saya mute, dia ngomong lagi, mute saya ngomong lagi. Oke, saya akan sharingkan yang tadi ditanyakan. Apa beda poin utama antara Zoom webinar dan Zoom meeting? Oke. Sebentar. Oke. Pertama bahwa webinar ini mengakomodir jumlah yang lebih banyak. Jadi kalau 500, 1000 itu webinar biasanya. Karena kalau Zoom meeting akan menjadi terlalu mahal, biaya untuk sewa Zoom-nya. Terus kemudian, di webinar, ada attendee, Mbak. Attendee itu adalah orang sama seperti posisi Anda, tidak bisa saling melihat satu dengan yang lain. Itu adalah attendee. Di Zoom meeting tidak ada. Semua orang akan muncul, kalau diumpamakan dalam webinar, di dalam Zoom meeting semua orang itu adalah panelis. Semua orang itu bisa muncul videonya, semua orang bisa ngomong, mengatur mikrofonnya sendiri, dan bisa memunculkan videonya sendiri. Atau tidak memunculkan videonya sendiri. Itu semua sudah muncul. Itu salah satu poin besarnya di situ, Pak. Jadi, karena Zoom webinar ini mengakomodir banyak orang, dan orang itu tidak perlu memunculkan videonya, maka benefit-nya menjadi lebih rendah. Sehingga kalau ditanya kuotanya lebih mana, ini tergantung berapa peserta. Tapi kalau kita asumsikan jumlah pesertanya sama, kemudian durasinya meetingnya sama, dan orang-orang di Zoom meeting semua menayangkan videonya, sudah jelas. Zoom meeting kuotanya akan jauh lebih mahal daripada Zoom webinar. Begitu ya. Itu kurang lebih jawaban saya. Oke, ada lagi yang mau bertanya untuk lewat raise your hand? Oke, Kak Didin, silahkan Anda nyalakan mikrofonnya. Dan Anda bisa bertanya. Halo, Kak Didin? Kak Didin, mikrofonnya silakan Anda nyalakan sendiri. Oke. Yes. Udah dengar, Dok? Siap. Oke. Gini, Dok, pertanyaannya, saya kebiasaan menggunakan ini, Dok, dari kantor, Zoom Meeting Cloud. Yes. Itu bahkan 1 bulan bisa 4-3 kali kita menggunakan itu. Masalahnya di sini, pembagian link-nya itu terkadang banyak partisipan yang nakalan. Jadi kita membagikan satu link,
itu untuk dibagikan lagi ke beberapa supaya itu Iya. adakah kalau di webinar apa hanya terbatas saja? Suatu misal seperti saya mengikuti acara ini, jadi cuma saya klik di mana di email gitu, tidak bisa saya bagikan ke yang lain gitu. Iya, iya. Seperti yang terima kasih Kak Didin. Sudah ya pertanyaannya? Ya, sudah dok. Oke. Maaf telat dok maksudnya. Oh, nggak apa-apa. Kalau telatnya lama nanti cek dokter gitu ya. Siapa tahu hamil. Silakan. Baik, terima kasih pertanyaan yang menarik sekali. Jadi di dalam Zoom meeting di Zoom webinar itu sama seperti Anda dalam proses tadi. Dan ngomong-ngomong ini namanya interskill, teman-teman sekalian. Platform interskill. Nanti di akhir kita bahas bahwa benefitnya banyak sekali ketika Anda menggunakan interskill. Interskill ini sudah mengakomodir sehingga link yang dikirimkan ke Anda, seandainya Anda bagikan ke orang lain, itu bisa. Maka saya dipesan, di reminder oleh admin saya, dikatakan, tolong jangan dibagikan. Gitu loh. Kenapa? Karena kalau teman Anda masuk, link yang dibagikan tadi, dan dia masuk duluan dari Anda nggak bisa masuk. Jadi, tidak bisa link ini dibagi-bagikan. Bisa dibagi-bagikan, tapi siapa yang duluan masuk, dia akan hadir di ruangan ini, sementara yang punya link yang sudah bayar, karena dia mau bagi linknya, dia nggak bisa masuk. Kurang lebih begitu. Jadi, betul Kak Dini, secara security, secara keamanan, webinar lebih aman. Begitu. Dan Zoom meeting memang beberapa celahnya, salah satunya itu, orang bisa link. Dan saya menyadari sekali di komunitas saya, para dokter, itu mereka terbiasa dengan satu klik langsung masuk gitu. Jadi begitu.